kita masuk kepada syarat, apa? Kita masuk kepada syarat suatu harta bisa dibagikan. Yang syaratnya ini berkaitan dengan rukun tersebut, ya. Kita lihat, syarat yang pertama suatu harta bisa dibagikan adalah harus dipastikan meninggalnya mayit, ya. Baik dengan cara disaksikan langsung, berita yang tersebar bahwasanya mayit sudah meninggal dunia dengan hakul yakin, ataupun persaksian dua orang minimal ada dua orang bersaksi bahwasanya si fulan itu atau si fulanah itu sudah meninggal dunia, ataupun ketetapan hakim seperti yang kita sebutkan tadi bahwasanya dia memang dinyatakan meninggal. Kalau syarat ini terpenuhi, baru bisa kita laksanakan pembagian hartanya. Kalau nggak pasti, masih ngilang gitu, hartanya belum bisa dibagi. Istrinya pun belum bisa kawin lagi, gitu ya. Kemarin kejadian kasusnya, istrinya udah kawin lagi. Udah nikah lagi istrinya. Dengan laki-laki lain. Nah, ini sebenarnya nggak boleh. Harus dipastikan dulu meninggal dia, baru hartanya dibagikan dan istrinya boleh nikah lagi. Kemudian dua, dipastikan si ahli warisnya hidup ketika mayit meninggal dunia meskipun hanya sebentar. Misalnya ada kecelakaan, misalnya kan gitu ya. Boncengan lah seorang ayah dan anak misalnya. Harus dipastikan siapa yang mati duluan, siapa yang mati belakangan. Jadi yang mati duluan itu kita bagikan dulu, yang mati belakangan ini masih dapat hartanya. Kemudian baru yang belakangan ini kita bagikan hartanya gitu. Ya, jadi pastikan dia hidup. Ketika dia tidak hidup, maka sebenarnya dia tidak berhak dapat harta. Jadi ada misalnya tuntutan seorang anak. Jadi bapak kami yang misalnya ya, seorang cucu lah misalnya. Seorang kakek meninggal dunia, kemudian seorang cucu menuntut gitu ya, mayit meninggal dunia, kemudian meninggalkan anak, kemudian meninggalkan anak perempuan misalnya. Kemudian ternyata ada anak yang sudah duluan wafat, ya. Ini duluan wafat dia, wafat duluan. Ada anaknya, anak-anaknya lah kita katakan, yang gitu. Nah, ketika si kakek meninggal dunia lah kakek ini. Yang dapat hartanya siapa? Yang dapat hartanya tentu anaknya yang masih hidup. Ini cucu tiba-tiba datang, dia nuntut, mana bagian bapak kami katanya. Nah, gitu. Mereka nuntut, mana bagian bapak kami? Mana bagian bapak kami? Bapak kami kan anak kakek juga. Gitu. Boleh nggak dia ngomong kayak gitu? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh ngomong kayak gitu? Karena bapaknya sudah meninggal dunia sebelum kakek meninggal dunia. Jadi yang dapat warisan hanyalah yang masih hidup ketika si mayit meninggal dunia. Dalam kasus ini maka ini nggak bisa nuntut apa-apa. Terus apakah kita katakan Islam tidak adil ketika mereka tidak dapat? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Jawabannya mereka dapat ketika kita ingin meninggal dunia kan mereka dapat. Kalau memang dia meninggalkan harta. Tapi dari sisi kakek ini meninggal dunia mereka nggak dapat. Gitu. Oke, gitu ya. Jadi cucu-cucu ini tidak berhak menuntut mana bagian bapak kami, nggak bisa. Karena bapaknya sudah meninggal dunia ketika si kakek meninggal atau meninggal duluan kita katakan. Makanya syaratnya adalah dipastikan hidupnya ahli waris ketika mayit meninggal dunia meskipun hanya sebentar. Ya. Itu dia mati juga kan gitu. Ataupun janin, janin ditunggu hingga lahir dalam keadaan hidup. Kalau cuma USG aja enggak kita kan hidup sampai dia betul-betul lahir dalam keadaan hidup. Oke. Lanjut. Kemudian ketiga, harus memiliki ilmu. Nah, ini yang sedang kita pelajari sekarang ini, ilmu tentang pembagian harta warisan, tentang menunaikan hak pada harta. Tentu tadi ya jangan langsung dibagi-bagi, belum tentu itu harta ahli waris. Entah pun itu masih harta orang, utang dan lain sebagainya. Kemudian mengetahui sebab ataupun penghalang dari warisan. Ya, kayak tadi anak yang pembunuh nggak dapat, bukan pembunuh orang lain ya, tapi pembunuh ahli warisnya atau pembunuh pewarisnya.
ataupun kafir, anak yang murtad, nah nggak dapat juga. Dan tata cara pembagiannya, nah yang kan kita pelajari hari ini. Nah itu harus dikuasai dulu baru suatu pembagian bisa dilaksanakan. Jika tidak dikuasai maka tidak boleh beribadah tanpa dasar ilmu. Kalau nggak ada ilmunya nggak boleh sholat, puasa, harus ada ilmunya dulu. Bagi harta warisan gitu juga. Kalau nggak ada ilmunya belum boleh dilaksanakan. Belajar dulu atau fas'al ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nanya kepada orang yang berilmu. Jika kita nggak tahu baru kita bisa laksanakan pembagiannya. Tanpa ilmu maka tidak bisa dilaksanakan dan tidak masuk syarat pelaksanaannya. Oke. Lanjut, sebab mendapatkan warisan. Apa sebabnya seorang dikatakan seorang ahli waris atau seorang yang mendapat harta warisan? Yang pertama, nikah. Nah, ini nikah adalah sebab untuk mendapatkan harta. Yaitu ikatan pernikahan yang sah meskipun sesaat atau dalam iddah talaq raj'i. Termasuk nikah siri misalnya, jika misalnya ada nikah yang tidak tercatat di KUA dengan buku nikahnya, tetapi dia memenuhi syarat-syarat pernikahan, ya, dan rukun-rukunnya, ada pengantinnya, ada ijab, ada qabul, sudah sah rukunnya, dilaksanakan rukunnya, meskipun maharnya belum disebutkan, karena tidak termasuk rukun. Mahar itu bisa kalau disebutkan pada saat itu, maka itulah dia. Jika tidak disebutkan maka berlaku mahar misal, namanya mahar standar yang berlaku di daerah itu. Jadi mahar itu disebutkan atau nggak disebutkan, nikahnya juga tetap sah. Nah, itu nanti masalah nikah nanti kita bahas ya. Nah, nikah menjadi sebab seseorang mendapatkan harta warisan atau menjadi ahli waris, meskipun hanya sesaat. Saat dia udah ku nikahkan gitu kan, ku terima, sah katanya kan gitu kan. Nah, udah. Berarti itu adalah pewarisnya gitu. Meskipun dalam iddah talaq raj'i. Nah, ternyata setelah terjadi talak. Ternyata telah terjadi talak. Tapi talaknya tuh talak 1 atau talak 2 yang mana berlaku padanya iddah 3 kali quru, 3 bulan atau 3 periode suci. Jadi dalam Islam apabila terucap talak 1 ataupun talak 2, maka sebenarnya mereka itu statusnya masih suami istri. Istri masih bisa tinggal serumah dengan suaminya, istri masih mendapatkan hak nafkah sandang pangan papan, ya, kemudian mereka masih saling mewarisi. Itu berlaku untuk talak 1, talak 2. Sebelum habis masa iddahnya yang 3 bulan ini. Yang 3 bulan ini sebelum habis mereka masih terhitung suami istri. Kalau dalam 3 bulan tidak dirujuk, baru lepas. Baru mereka dikatakan tidak suami istri lagi, dan kalau mau nikah mereka nggak rujuk namanya, tapi akad baru. Gitu. Nah, kalau sang suami dan istri ini dalam talaknya tiba-tiba ada yang meninggal dunia, dalam talak raj'i masih bisa rujuk 3 bulan itu, sebelum 3 bulan masih statusnya suami istri, maka mereka masih saling mewarisi. Kalau istrinya meninggal, suaminya dapat harta dari istrinya. Makanya kalau cari janda kaya nanti dapat harta dari jandanya, kan Mam? Nah, demikian pula kalau suami meninggal dunia, istrinya dapat dari suaminya. Dari sini mantan istri nggak dapat lagi. Mantan istri kayak mana mantan istri? Yang sudah talak 3 atau sudah selesai masa iddahnya tidak dirujuk, itu mantan istri. Mantan istri tidak bisa tolak nuntut apa-apa. Tidak seperti artis-artis sekarang ini, mantan istri juga nuntut duit ya. Kedua, nasab. Nah, ini nasab. Yaitu hubungan rahim dan kekerabatan. Seperti anak keturunan atau furu' istilahnya. Anak keturunan, ini salah ini, asal. Asal keturunan, usul, anak itu dia ke bawah. Kalau usul itu dia ke atas. Ya. Kalau anak ini furu', ini ke bawah jalurnya, ini namanya furu'. Kalau yang ke atas, bapak, ibu, ya, ini namanya usul. Oke. Panimpa. Nanti seharusnya saya tulisnya di sana.
Kemudian persaudaraan kandung, persaudaraan seayah, persaudaraan seibu, paman dari pihak laki-laki, baik paman dekat ataupun paman jauh. Paman jauh ini nanti kakek dia. Nanti kita sebutkan di syajarah. Ada nanti saya buat pohon apanya? Keluarganya. Ya. Dan perlu diingat di sini dari nasab di nomor 2 ini, yang disebut dengan nasab adalah yang berasal dari jalur laki-laki. Karena itu nanti anak dapat semuanya. Tapi untuk cucu yang bisa atau ada kemungkinan memperoleh harta warisan adalah cucu dari jalur laki-laki. Tidak bisa cucu dari jalur perempuan. Contohnya lagi dalam kasus kita ini, ya, si kakek meninggal dunia. Masih nampak nggak ini? Kakek meninggal dunia, lalu ada cucu ini menuntut harta warisannya. Tadi apa kita jawab? Apa jawabannya tadi? Cucu ini nuntut harta warisan dari kakek. Dapat apa enggak? Apa tadi jawaban kita? Karena ayahnya udah meninggal duluan, baru kakek meninggal. Nah, demikian pula kalau ada cucu di sini. Cucu di sini nuntut Ibn ini anak laki-laki. Dia nuntut dapat harta juga karena dia cucu laki-laki. Dapat apa enggak ini? Nah, jawabannya enggak dapat karena dia dari jalur perempuan. Jadi nasab yang disebutkan di sini adalah nasab dari jalur laki-laki pada umumnya dan nanti akan kita rinci insya Allah pada tempatnya. Oke. Kemudian paman dekat dan paman jauh. Paman dekat ini saudara ayah. Paman jauh ini saudara kakek. Itu dalam Islam namanya paman juga. Dia. Tapi bukan saudara ibu ya. Saudara ibu namanya khol. Kholun itu nggak dapat. Jadi saudara ayah kita, paman kita, itu ada kemungkinan dapat. Kalau yang dekat nggak ada lagi. Demikian pula kalau nggak ada lagi yang dekat yang lain, maka termasuk adalah saudara kakek. Saudara kakek apa namanya? Kakek muda misalnya ya. Oke, nah itu juga Nah, itu yang dimaksud di sini. Nanti insya Allah akan kita bahas pada tempatnya dengan rinci. Jadi, salah satu yang bisa menjadi ahli waris adalah jalur nasab. Ketiga, wala. Nah, wala ini yaitu jasa membebaskan budak, ya. Karena dia dulu yang membebaskan budak tersebut, maka harta budak tersebut bisa diberikan kepada majikan yang dulu pernah membebaskannya. Dan ini mungkin nggak ada lagi sekarang, jadi kita tidak bahas panjang lebar di sini. Nah, inilah 3 sebab mendapatkan warisan. Jadi yang akan kita bahas di sini, ahli waris dari kalangan 2 aja nanti, dari kalangan nikah dan dari kalangan nasab, ya. Karena wala nggak ada lagi. Dari sini bisa kita lihat bahwasanya tetangga nggak punya hak, kan gitu ya. Apalagi nggak punya hak? Anak angkat, anak susu pun nggak berhak, walaupun dia nasab. Jadi warisan ini lebih kecil ruang lingkupnya daripada mahram. Kalau mahram dia bisa lebih besar. Kakek ini, ya, ataupun nenek ini, misalnya ini nenek gitu ya. Ini dia mahram dengan ini. Tapi ini nggak menerima warisan dari sang nenek. Kenapa? Karena meskipun mahram, dia tidak termasuk ahli waris. Jadi ruang lingkup ahli waris lebih kecil daripada ruang lingkup mahram. Nanti akan kita lihat. Kemudian terakhir, penghalang. Penghalang seseorang mendapatkan warisan ada 3 juga. 3 jadinya ya. 1, beda agama. Muslim tidak mewarisi dari orang kafir dan demikian sebaliknya. Tidak mewarisi 2 yang berbeda kata Nabi, ya. Jadi jika seseorang anak murtad, maka dia tentu tidak dianggap ada anak, dianggap nggak ada anaknya, dianggap nggak ada ahli warisnya. Demikian pula apabila mungkin dari kalangan keluarganya ada yang kaya raya, misalnya meninggal dunia, seorang anak yang mu'alaf misalnya dari keluarganya yang sebelumnya non muslim, dia tidak akan mendapat warisan dari keluarganya tersebut. Karena tidak mewarisi 2 yang beda agama. Nah. Kemudian pembunuhan.
Pembunuhan di sini artinya ahli waris membunuh mayit yang mewarisi harta. Bukan dia tukang pembunuh. Misalnya dia yang dibunuh orang lain. Misalnya pembunuh begal. Dia membunuh begal lalu dia masuk penjara. Lalu bapaknya meninggal dunia. Apakah yang dalam penjara ini dapat harta? Dapat. Tapi padahal dia pembunuh. Ya, yang maksudnya membunuh ini adalah membunuh yang mewarisi harta. Nah, contohnya kasus yang baru-baru terjadi ini adalah istri membunuh suami, kan gitu ya, dan lain-lain. Maka si istri itu nggak dianggap ada, dianggap nggak ada dia nanti di dalam pembagian, gitu. Dia dikasih hukuman terhalang dari harta. Terakhir perbudakan. Nah ini mungkin juga nggak ada lagi sekarang. Apabila mayit ternyata keluarganya statusnya budak, maka dia dianggap tidak punya harta. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Aman. Lanjut. Ahli waris, bagian harta dan cara pembagiannya. Oke, kayaknya ini bagian yang dinantikan. Kita lanjut. Untuk hari ini mungkin bisa sampai sini ya. Kita insya Allah selesai 11.30. Mau Jumatan di sini juga Ustadz Ali Nur ya, hafizahullah yang jadi khatib ya, Ustaz. Ya. Oke. Siapakah ahli waris? Ahli waris itu adalah orang yang berhak mendapatkan harta warisan dan jumlahnya hanya 24 jenis dari keseluruhan keluarga besar. Dan tidak semua ahli waris mendapatkan bagian harta, tergantung dekat dan jauhnya posisinya dengan mayit. Orang-orang yang dekatlah atau lingkaran satu dari mayit itu pasti dapat. Adapun orang yang lingkarannya jauh dari mayit, maka mereka bisa terhalang dengan adanya yang dekat. Ya, jadi meskipun nanti kita katakan ada 24, tetapi nanti ada yang dekat dengan ada yang jauh. Jadi mayit, siapakah yang pasti dapat? Yang terdekatnya. Kalau ini laki-laki maka suami. Kapan? Kalau ini perempuan maka suaminya pasti dapat ataupun istrinya kalau dia laki-laki. Ini pasti dapat, nggak pun terhalang. Kemudian siapa lagi yang pasti dapat? Anak. Ibn ini anak laki-laki ya. Bin ini anak perempuan. Ini pasti dapat, nggak terhalang. Kemudian siapa lagi yang pasti dapat? Dengan ab. Nah ini lingkaran yang paling dekat dari mayit dan ini pasti dapat. Meskipun nanti ada bagiannya yang mungkin berkurang karena kehadiran yang lainnya, tapi dia pasti dapat ini, nggak mungkin terhalang. Beda halnya nanti dengan generasi di bawah ini, cucu misalnya. Ini nggak dapat, apalagi dari anak perempuan. Dari anak laki, apakah bisa dapat? Bisa, tapi ada syaratnya. Yang generasi anak nggak ada. Jadi mereka masih bergantung kepada enggaknya yang paling dekat dengan mayit. Demikian pula ke atas sini, kakek dengan nenek. Ini juga dapat atau enggaknya tergantung dengan ada enggak yang paling dekat, yaitu dengan ab. Kalau ada, ab ada, maka yang atas sudah dekat lagi. Demikian pula kalau misalnya ada saudara-saudari di sini. Saudara ya. Saya pakai istilah bahasa Arab supaya terbiasa. Ukhtun misalnya, saudari gitu kan. Dapat atau enggak? Belum tentu. Kalau misalnya ada yang lebih dekat yaitu ayah dan ibu, ayah dalam hal ini, maka belum tentu yang kanan dan kiri ini saudara dengan saudari dapat. Karena yang pasti dapat itu yang dekat. Nah, ini masih bergantung nasibnya kepada yang dekat. Apabila yang dekat ada, maka bisa jadi mereka nggak dapat lagi, gitu ya. Jadi semua ahli waris yang 24 yang kita sebutkan ini tidak semuanya dapat. Ahli waris yang dekat akan menghalangi ahli waris yang jauh, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti. Mereka adalah, dari kalangan pria ada 15 orang. Suami, putra, cucu laki-laki, dan seterusnya ke bawah. Ayah, kakek, dan seterusnya ke atas. Saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu, putra saudara kandung,
putra saudara kandung ini sepupu ya. Putra saudara seayah, paman kandung, paman seayah, putra paman kandung ini afwan, tadi putra saudara kandung itu keponakan ya, keponakan. Yang nomor 9, 10 itu keponakan. Putra saudara kandung, putra paman kandung dan putra paman seayah ini baru sepupu. Baru kemudian mu'tik. Mu'tik itu yang perbudakan tadi ya, yang membebaskan budak. Nah, ini oke, ini dari kalangan laki-laki, ahli waris dari kalangan laki-laki. Jadi apakah sepupu bisa mendapatkan bagian warisan? Bisa, kalau nggak ada lagi yang dekat dan dia yang paling dekat. Tapi kalau yang dekat-dekat ada, maka dia nggak terima lagi. 9 dari kalangan wanita, yaitu istri, putri, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, ibu, nenek, dan seterusnya ke atas, saudari kandung, saudari seayah, saudari seibu, dan terakhir mu'tiqah. Mu'tiqah ini afwan. Ini kaitan dengan budak ya tadi ya. Oke, alhamdulillah nggak rusak. Oke, baik. Nah ini nanti akan kita rinci satu-satu. Jadi pertanyaannya nggak usah sekarang. Ini nanti kita rinci satu persatu. Setelah jelas dari mulai yang paling dekat sama yang paling sampai yang paling jauh, dan sekaligus nanti cara menghitung bagian warisannya. Ya, jadi ini untuk kita ketahui di awal saja. Kemudian bagian hartanya. Hapus dulu. Berapa bagian harta yang diterima oleh mereka-mereka ini? Bagian hartanya nggak banyak-banyak ya, atau nggak rumit-rumit ya. Mereka kemungkinannya hanya 6 saja. Kalau nggak terima setengah, terima 1/4, dan terima 1/8. Atau terima atau setengahnya yaitu 1/3, atau setengahnya lagi yaitu 1/6. Ya. Nah, makanya menghafal bagian harta yang diterima oleh para ahli waris ini gampang. Ya. Yaitu setengah, setengahnya setengah, dan setengahnya dari setengah itu, 1/2, 1/4, atau 1/8. Ada yang terima 1/10 gitu, nggak mungkin. Kemudian 2/3, setengahnya 2/3, atau setengahnya dari lagi. Nah, gitu. Imma 2/3, atau 1/3, atau 1/6. Udah itu aja. Tidak ada yang bakal terima 1/7, nggak ada. 1/10 nggak ada. Ya. Dan ini akan kita rinci nanti pada tempatnya insya Allah. Jadi sebenarnya menghafalnya gampang. Dan mengetahui kesalahan orang yang menetapkan di luar dari ini juga gampang. Misalnya tiba-tiba ada yang menetapkan ini dapatnya 1/5 gitu. Udah pasti salah itu. Nggak ada 1/5. Ada setengah, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Oke. Nah inilah yang akan kita cocokkan nanti. Siapa dari antara ini terimanya berapa? Nah gitu nanti. Lanjut. Kemudian terakhir ada yang namanya asobah. Asobah ini namanya sisa harta, atau artinya sisa harta. Sisa harta ini adalah semua harta yang bersisa dari orang-orang yang sudah mendapatkan bagian fardun, atau bagian-bagian yang sudah tertentu ini. Jadi pertama kita bagi dulu orang-orang yang ada bagian khususnya, kemudian sisanya kita kasih kepada orang yang terima sisa harta. Nah, nanti akan kita lihat orang-orang yang terima sisa harta ini biasanya dari kalangan laki-laki, walaupun ada nanti bagian perempuan yang terimanya sisa harta. Dan orang-orang yang terima sisa harta ini nasibnya untung-untungan. Kalau ada sisanya, maka dia terima. Tapi kalau ternyata nggak ada sisanya, mereka nggak dapat.
Gimana tuh, Mam? Tapi jangan takut, Islam adil. Kalau anak nanti sisanya pasti banyak dia. Ke cucu nanti baru mungkin nggak ada sisanya. Nanti kita lihat ya. Oke. Terakhir, bagaimana cara membagikannya? Cara membagikan harta. Pertama, jika mayat meninggal dunia, semua ahli warisnya kita tuliskan. Yang meninggal, yang masih hidup ketika si mayat meninggal dunia. Kemudian kita berikan hak kepada setiap penerima bagian yang tertentu. Yang tadi, apakah dia terima segini, 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 segini. Setelah itu sisa harta diserahkan kepada penerima asobah yang terdekat dengan mayit. Nah, penerima asobah itu pun yang terdekat aja yang dapat. Kalau udah dapat anak, berarti saudara nggak dapat lagi. Gitu. Kalau udah dapat saudara, maka paman nggak dapat lagi. Nah, gitu. Jadi dia yang terdekat dari mayit posisinya. Nanti ada pohonnya. Oke, sampai sini silakan ditanyakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Sudah mulai bingung? Sudah mulai keroncongan, pusing? Bulan Ramadan pula kita ini ya. Nggak ada apanya. Tapi saya usahakan pelan-pelan. Ya. Cucu perempuan dari anak laki-laki dapat dia nanti. Ya. Kalau nggak ada yang di atasnya. Atau kalau nggak ada level anak. Mana dia? Cucu perempuan, mana dia cucu perempuan? Cucu, oh iya. Cucu perempuan. Cucu perempuan siapakah ini? Ini cucu perempuan dari anak laki-laki. Jangan salah. Cicit pun dapat juga. Dapat. Nanti ada perhitungannya kita hitung cicit. Kalau ternyata seorang nenek meninggal dunia, nggak ada anak lagi. Nggak ada cucu lagi. Yang ada cicit. Nah, kan cicitnya nanti yang dapat. Gitu. Nah, makanya saya katakan tadi cucu perempuan dan seterusnya ke bawah. Gitu. Tapi dari jalur laki-laki. Ini cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan atau cicit perempuan dari cucu laki-laki dari anak laki-laki. Itu baru dapat. Tidak dari jalur perempuan. Ya. Nenek itu satu macam apa dua kita? Itu jaga minarkum apa jaga minarkum? Nah, nenek ini spesial dia. Nenek ada dua jalurnya. Nenek dari laki-laki dan nenek dari ibu. Oh, nenek nanti spesial. Nanti kita kecualikan sedikit nenek. Karena nenek ini memang dia dari rahim ke rahim gitu ya. Jadinya dia ada pengkhususan ya. Kaum wanita itu memang spesial banget dia. Oke. Oh, cukup ya? Ada yang bertanya di belakang? Next. Oke, kita lihat pohon dulu. Kalau udah paham, sekarang kita coba pemahaman itu kita tuangkan dalam bentuk pohon-pohon ini. Jika paham, maka insya Allah bisa. Oh, termasuk kita akan Pak Sunanda tadi. Nenek mana yang dapat? Nah, nenek siapa yang dapat? Oke. Mayit. Ini mayit. Udah paham tadi kan pembahasan pembahasan kita kan? Mayit. Mayit terima bagian apa enggak? Ya. Paham enggak? Mayit terima bagian apa enggak? Enggak ada, karena dia yang mati. Oke. Zaujah, ada zaujah nih, dua pula zaujahnya. Zaujah terima apa enggak? Terima kan? Terima. Zaujah terima. Oke. Kemudian anak. Anak mana yang terima? Semua anak, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan. Oke, gitu. Nah, kemudian ke level cucu. Cucu mana yang terima warisan? Coba kita lihat. Misalnya nggak ada anak, berarti yang terima cucu dong. Oke, cucu mana yang terima warisan? Cucu ini terima nggak nih? Ini apa nih? Istilahnya kita apa dulu ya? Iben anak laki-laki, ada pinternya. Putra. Oke, kemudian bintun. Bintun itu apa bintun? Putri. Ya. Udah tahu ya? Dia aja nggak perlu diajari ya. Mam, zauja apa mam? Zauja. Oke, nah ini siapa nih? Dari anak laki-laki. Nah, cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah itu dia. Terima atau enggak dia?
terima. Misalnya nggak ada lagi level A, maka ini termasuk terima. Apalagi ini sama. Nah, gitu. Ini terima nggak nih? Terima ya, anak laki-laki kan? Terima. Nah, ini terima nggak nih? Ini bintun-bintun. Bintun-bintun artinya apa? Anak cucu perempuan dari anak perempuan. Nah, ini nggak termasuk ahli waris. Kalau mau kasih wasiat lah ini. Karena dia nanti bakalan nggak dapat apa-apa. Ini anak laki-laki loh ini. Ini cucu laki-laki loh. Terima apa enggak? Kenapa dia nggak terima? Kenapa cucu laki-laki lain kalian kasih atau enggak kalian kasih gitu? Gimana? Apa jawabannya? Karena dia dari jalur perempuan. Jadi aku nggak dapat apa-apa katanya. Ya dapat kan bapaknya ada. Siapa tahu bapaknya kaya kan gitu ya. Dia dapat dari bapaknya juga. Dia dapat dari bintun ini kan kawin, ada zaujnya kan gitu ya. Kalau mama bapaknya meninggal baru dia yang dapat. Tapi dalam kasus si mayit ini meninggal yaitu kakeknya, dia di jalur perempuan dia nggak dapat. Dia dapatnya dari bapaknya. Dari jalur ibunya dia nggak dapat harta warisan. Oke. Nah, itu kira-kira gambarannya. Sampai sini paham? Bagus. Mau nyatet dulu atau langsung saya ke atas? Siapa yang terima di atas atau yang ke bawah? Oh, oke. Catat dulu silakan. Ya. Misalnya dari ada tarik kaki kita, cucu kita dapat juga bagian harta kan? Enggak lah kalau anak masih hidup. Cucu nggak dapat. Kecuali anak udah mati, yang ada cucu baru. Tuh. Dan ini seterusnya ke bawah ya. Misalnya di sini di anak mati semua. Cucu mati semua. Tinggal sebiji cicit di sini misalnya. Di sini ada cicit. Cicit. Di sini ada cicit. Ayo, coba perhatikan. Semisalnya ketika si kakek ini meninggal dunia, semua anak udah mati. Semua cucu udah mati. Tinggal 2 orang cicit ini. Laki-laki nih. Cicit mana yang terima? Cicit yang sebelah kiri. Ya, ini dia. Kenapa cicit ini terima? Karena dia cicit laki-laki dari cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kenapa yang ini nggak terima? Kenapa yang ini nggak terima? Iya, karena dia cicit laki-laki dari cucu perempuan. Dia udah nggak nasab lagi. Tuh. Berantem lah orang ini? Oh enggak, makanya perlu kita belajar ini supaya jangan ada berantem sepeninggal kita nanti. Kita jelasin itu, biar paham. Kan aku sama-sama cicit, sama-sama laki-lakinya kita, sama-sama makan nasi katanya kan gitu. Oh enggak, beda. Satu jalur laki-laki, satu jalur perempuan, gitu. Ya, tapi itu seandainya generasi yang di atasnya meninggal dunia sudah, gitu. Ya, Hafid. Kembali lagi kita, gitu. Terakhir beda agama, oke. Ya, gimana? Ya. Ya. Setelah meninggal dia Oh. Pada saat meninggal dunia, dia posisinya muslim atau non? Masih kafir, nggak ada. Pada saat meninggal dunia, itu dia yang terhitung. Itu modus aja dia itu habis. Oke, udah nyatetnya? Oke, ke atas kita ya. Nanti kita jelaskan lagi nih. Ini apa namanya? Ini akan dijelaskan 2 kali. Jadi jangan takut. Kalau nggak mengerti sekarang, nanti akan datang lagi penjelasan yang kedua.
Tapi ngerti lah ya, nggak boleh nggak ngerti. Oke, sekarang ke atas. Ayah, ibu pasti dapat, nggak mungkin nggak dapat. Nggak ada yang menghalangi kedua ini dapat. Tapi perhatikan di sini. Ternyata di sini ada up, ada bapak lagi di sini. Bapak apa namanya? Suami ibu kita. Misalnya kita lah nih mayitnya. Ibu kita punya suami lagi. Punya suami lain. Lain salah juga. Punya apa lagi? Punya bapak baru. Baru berarti kan yang lama. Udah cerai dulu. Ini terima nggak? Ini siapanya mayit ini? Bapak tiri. Ini terima apa enggak? Enggak. Nah demikian pula yang lebih sering ini gini nih. Ini dia nih. Nah istri baru. Nah ini kan mama kita, istrinya bapak. Oke lah ini istri juga. Tapi itu ada istri satu lagi ternyata. Kalau yang ini oke lah gantian. Kalau itu kan berbarengan boleh. Mau satu lagi pun ada dia bisa. Itu terima atau enggak? Yang meninggal kita. Apakah ibu tiri terima? Apakah ibu tiri mahram apa enggak? Sekarang tanya dulu. Ini mahram apa enggak ini? Kita berkhalwat sama ibu muda. Maaf. Boleh nggak kita berkhalwat sama ibu muda? Boleh. Itu ibu, nggak boleh dinikahi. Itu mahram selama-lamanya. Meskipun dia sudah diceraikan sama bapak kita, itu mahram selama-lamanya. Nggak boleh dinikahi. Tapi dia bukan ahli waris. Ya, dia waris. Yang ahli waris adalah ibu, bukan istri bapak. Oke, lanjut. Sekarang kita ke arah kakek dan nenek. Nah, di sini ada banyak kakek dan ada banyak nenek. Kakek mana saja yang terima warisan? Siapa yang bisa tunjuk? Kakek mana? Ini ada kakek sini. Terima nggak nih kakek? Tidak. Kenapa? Dari jalur mama. Apalagi yang di sini. Ini udah pasti. Apa itu? Nggak terima. Ya kan? Nah, yang terima jadi siapa ini? Dari jalur ayah. Dan juga kakek yang kakek dari jalur ayah. Misalnya lah ini kan mati muda kaya raya kan gitu ya. Setelah ketika dia mati, bapaknya udah mati, kakeknya udah mati, ternyata bapak kakeknya yang masih hidup, nah gitu. Bisa saja diterima. Bisa jadi. Mungkin emir apa namanya tuan tanah apa minyak apa gitu. Mati. Kok mati? Marah kakek. Laptopnya habis baterai. Kita hidupin dulu sebentar laptopnya ya. Ustadz Zen itu HP itu ya. Saya apa ya? Saya marah kakeknya. Ntar. Sebenarnya saya mau ngajak nenek ini, mau apa namanya? Mau ngasih tunjuk nenek mana yang dapat. Nenek itu beda sama kakek. Oke, sambil nanya-nanya, silakan kalau mau nanya. Ya. Yang terkait ya. Ya, benar. Sahih. Mana yang nanya? Oh, benar. Yang apa? Istri dari anaknya. Nggak ngerti. Ada yang ngerti? Siapa ini sekarang? Siapanya mayit ini? Misalkan kakek ya. Berarti oh, oke. Ini kakek. Anaknya ayah. Nah, terus? Itu kan tadi kalau ya, cucunya ada kemungkinan terima apabila nggak ada generasi anak. Ya.
Jadi dia kalau dia agak jauh, dia ada syaratnya nih nerimanya. Kalau anaknya meninggal dunia, oh itulah yang kita ceritakan tadi itu, yang di sini saya gambar tadi itu. Dia udah meninggal duluan, sebelum kakek meninggal, berarti dia termasuk yang tidak dapat. Karena dalam posisi kakek meninggal, dia udah meninggal duluan. Tapi itu kalau apa ya? Contoh kasus saja, gimana Pak Ustadz apa? Ustadz Chandra. Ini bisa ya. Oke, kita. Ya. Baru ibunya tapi Ah. ibunya kan Tadi kan mendapat warisan. Ya. Kalau yang ibunya meninggal duluan sebelum Ibennya itu yang nggak dapet. Jadi nggak bisa dia tuntut mana bagian bapak kami. Tadi kan kita bilang gitu kan. Dia nggak bisa menuntut mana bagian bapak kami. Karena bapakmu dulu udah meninggal duluan. Tapi dalam kasus misalnya ini udah mati semuanya. Mayit meninggal dunia, ternyata nggak punya anak lagi dia. Sama sekali nggak ada anaknya. Nggak ada anak, nggak ada anak, nggak ada anak, nggak ada anak dalam arti kata meninggal semuanya. Maka cucu yang dapat. Cucu yang dapat ketika itu. Baru si cucu berhak bersuara. Berhak bersuara, mana bagian kami. Nah, gitu. Walaupun ketika mayit meninggal dunia, bapaknya udah meninggal duluan. Nggak apa-apa, dia masih berhak. Karena dia cucu dari jalur laki-laki. Asalkan dari jalur laki-laki. Gitu. Bukan dari cucu dari jalur perempuan. Yang nggak berhak tadi yang kita katakan, apalagi dia nuntut, sementara masih ada generasi anak. Dan si cucu nggak bisa ngomong kalau masih ada anak. Dan nggak bisa dia ngomong mana bagian bapak kami. Bapakmu udah meninggal duluan, nggak bisa. Bagianmu mana? Nah itu baru bisa dia tuntut. Mana bagian kami? Boleh dia nanya mana bagian kami. Dengan syarat nggak ada lagi generasi anak. Baru dapat generasi cucu. Jadi didatalah cucu-cucu yang masih hidup ketika si kakek meninggal dunia. Cucu dari jalur laki-laki ya. Nah gitu, nanti dapat. Nanti kita jelaskan lagi insya Allah. Oke, nah persis seperti yang kita gambarkan ini ya. Mati. Ketika mayit meninggal dunia, udah mati semua anak. Cucu yang kita bagikan kepada cucu. Dan nanti bagiannya persis sama seperti bagian anak. Oke. Lanjut kita. Ya. Nggak dapet. Tanya ini hidup nih. Nggak ada, cucu nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong. Ini aja yang dapat, dia kan semua harta. Cucu nggak ada ngomong, nggak bisa ngomong. Hah? Apa? Kayak mendadak. Kalau anaknya perempuan? Nah. Oh gitu. Oke, kasusnya seperti itu ya. Ini udah main-main kasus pula ya. Nggak apa-apa. Biar paham sedikit. Yang hidup yang perempuan. Kalau dia satu orang kayak gini, nanti dia cuma terima setengah. Sisanya boleh ke cucu. Karena perempuan nggak menghalangi seluruh harta. Yang menghalangi seluruh harta tuh laki-laki. Kalau laki-laki masih ada di level anak, cucu nggak usah ngomong. Tapi kalau di level anak, cuman perempuan, masih ada kemungkinan. Cucu, ya. Karena yang menghalangi 100% itu laki-laki. Jangan laki-laki lah. Jangan laki-laki. Gitu. Kakeknya. Ini. Iya lah, dapat lah. Mana? Ini kakek. Ini. Ini masih, kalau masih hidup dapat lah. Kalau masih hidup ketika mayit meninggal dunia masih hidup, dapat ini. 1/6 nanti. Kalau misalnya, oh enggak. Ini berarti ini 1/6 dan sisa harta.
pamannya. Enggak, udah jauh kali. Kalau masih ada ini, paman nggak dapet. Dia karena jauh terhalang sama yang deket. Nenek nggak menghalangi, perempuan nggak menghalangi. Yang menghalangi itu laki-laki nanti biasa. Laki-laki yang dekat akan menghalangi laki-laki yang jauh. Gitu deh prinsipnya. Oke, nanti insya Allah lebih rinci lagi. Bang Rijal. Si mayat meninggal 5 orang, 3 putra, 2 putri. Ya, benar. Kemudian salah satu putri ahli waris yang lain. Salah satu iya ya. Udah. Ya. Oke. Dia membunuh yang itu ya. Ini bunuh yang itu. Lalu bapaknya mati, apakah dia dapat harta? Maka jawabannya dia kan nggak membunuh ahli waris, dia dapat harta. Dia masih tetap dapat. Walaupun dia ahli waris. Oke. Ya. Ya. Mik, oh Mik. Ya. Ya. Langsung aja kalau misalnya si mayat ini ya, terus dia ada istri, ya dia bisa Dua. nikah lagi sama bapak, Ya. tapi nggak jadi sama istri Ya. punya anak ada 5. Ya. Nah, 1 anak laki-laki. Mhm. Nah, tapi yang dari sebelumnya, Oh. yang pertama Ya. itu sendiri. Ya. Nah, itu apakah istri tadi yang dari sebelah bapak yang sendiri Mhm. sendiri lah? Iya. Ya, Kenapa nggak dapat? itu dia. Kenapa nggak Dan dapat? dari Yang meninggal siapa? yang meninggal mayit kan? Istri mayit yang sah, yang belum diceraikannya atau masih dalam ikatan pernikahan tetap dapat. Bisa jadi ini istri muda, istri tuanya udah diceraikannya. Istri mudanya itu yang dapat. Yang udah diceraikannya itu yang nggak dapat. Gitu. Dan anak ini terserah bapak ini. Mau anak dari istri yang keberapa, pokoknya itu anak dia, anak sahnya dia dapat semuanya. Gitu. Mau dari istri yang pertama, yang udah diceraikannya, yang kedua, atau yang nikah siri, pokoknya itu anak dari dia dapat semuanya. Gitu. jadi pembagiannya tetap sama yang sebelum yang pertama. Sama. Mau janin pun dia sama dapat. Gitu. Berarti bisa berdua. Lalu yang misalnya ada di mama dia sama bapak, 1 juga. Oh ya, kalau misalnya memang lahir dari bapak ini, kecuali anak bawaan, misalnya ini udah bawa ada anaknya gitu kan, perempuan gitu, anak bawaan dari suami lain. Nah, ini nggak dapet, ini nggak dapet. Anak bawaan nggak dapet. Tapi kalau memang anak bapak ini setelah nikah orang ini kemudian melahirkan anak, baru anaknya dapet, karena masih anak bapak ini. Laki-laki tadi dapatnya nggak setengah ya, dapatnya sisa harta. Ya. Berapa yang sisa itu loh dia. Kayaknya laki-laki ini kalau besar dia, kalau kecil dia. Tapi jangan takut, nanti dapat insyaallah. Oke. Ya, silakan Pak. Persyaratan pernikahan siri apa yang menyebabkan seorang wanita itu dapat harta warisan? Oh. Iya. Iya. Oke,
sah atau enggaknya suatu ibadah lihat syarat dengan rukun, ya kan? Nah, ini penting nih. Syarat itu sesuatu yang harus terpenuhi sebelum terjadinya suatu ibadah. Rukun yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah. Oke, kita sekarang ibadah nikah. Kita bicara nikah sedikit. Nikah itu syaratnya apa? Ada pengantinnya, laki-laki dengan wanita calon pengantinnya, kemudian ada wali dari si perempuan. Jadi ada pengantin laki-laki dan ada pengantin perempuan dan ada wali dari pihak perempuan. Nah, satu lagi apa syaratnya? Saksi, oh ya saksi. Minimal 2 syahidah ini. Ada 2 orang saksi yang menyaksikan pernikahan. Nah, itu syarat yang harus terpenuhi sebelum dilaksanakan akad nikah. Adapun ketika akad, syaratnya adalah mempelai laki-laki dan mempelai wanita, lafaz ijab dengan lafaz qabul. Gitu. Saya nikahkan dengan saya terima. Nah, kalau itu terpenuhi semuanya syaratnya dan terpenuhi rukunnya, sah nikahnya. Sah nikahnya sesuai dengan agama Islam, dinyatakan dia suami istri. Namanya nikah siri kan itu. Ini banyak terjadi. Ya. Mengalami teman saya. Dia bilang nikah siri. Ya. Jadi dia pergi ke suatu tempat. Yang bisa mengeluarkan surat pernikahan siri. Kan kita berusaha. Seperti yang dia meninggal. Penting itu Pak diketahui apakah istri ini ketika dinikahi nikahnya sudah sah atau enggak. Dia berarti statusnya istri atau hanya wanita simpanan. Nah, gitu jadinya. Wanita simpanan itu kadang-kadang istri juga ya. Jadi di surat yang dibuat oleh pihak yang melakukan surat itu perlu dituliskan di situ apakah nikahnya sesuai dengan syariat atau enggak, ada walinya wanita dan ada saksi. Gitu. Kalau terpenuhi maka itu istri namanya. Dan istri dapat warisan. Istri yang sah. Oke, tadi saya mau nanya Firman, Ustaz Firman ya? Itu tunjuk tangannya. Ya. Ya. Hah? 2 istri ini kan istri yang pertama istri tua. Istri yang tua bukan istri. Nggak mesti. Nggak mesti. Bisa aja yang kedua tua. Jadi kan 2 istri bisa. Nah, satu istri yang pertama bisa. Dia punya anak. Oke, saya. Nah, lalu yang istri yang punya anak tua. Ya. Dan itu cucu banyak. Iyalah, betul itu. Nah, kalau itu kan bisa. Iya. Cucu yang dari anak tentang cucu dari istri yang kedua tadi, Ya. itu tetap tidak dapat Anak dari anak laki-laki. kedua. Iya. Sama. Sama ya, nggak memandang dia istri tua atau istri muda, istri baru apa istri lama. Yang penting itu ada anak dan dia laki-laki misalnya kan kayak tadi kita bilang dalam rahim. Nih, misalnya dari istri yang pertama nih semuanya nih anak-anak ini nih, anak-anak sini semuanya dari yang pertama nih kan gitu ya. Oke. Ternyata udah meninggal dunia semuanya, tinggal cucu. Ternyata usut demi usut kakek ini punya istri baru. Gitu kan, tiba-tiba datang istrinya bawa bukti dan saksi bahwasannya sudah nikah nih, sana saya istri yang sah katanya gitu kan, dan saya sedang hamil nih katanya gitu, hamil nih katanya ya. Oke, jadi apa yang terjadi pada cucu-cucu ini?
mereka nggak bisa nuntut apapun sebelum itu anak lahir. Ternyata kalau yang lahir laki-laki, asin orang itu, nggak dapat apa-apa. Situ yang gitu. Dan ditunggu nih anak ini. Kalau dia perempuan, dapatnya setengah, nanti baru mungkin cucu, nanti ada bagian. Nanti kita bahas. Kalau dia anak perempuan, dia nggak menghalangi 100%. Tapi kalau anak laki-laki, dia pasti menghalangi cucu 100%. Nah, siap-siap aja. Oke, kita dekat jam penghabisan. Saya tuntaskan dulu masalah nenek ini. Nenek. Kalau tadi kakek kita bilang kakek yang dapat dari jalur ayah, kakek yang ini dapat apa enggak? Ini kan dari jalur ayah juga. Mamanya ayah, ini mayitnya kita. Ayah kita dapat. Kalau nggak ada ayah berarti kakek. Kalau nggak ada kakek berarti kakek lagi ke sana. Yang kakek yang dekat menghalangi kakek yang jauh. Kakek yang ini masih kakek apa enggak ini? Dapat apa enggak? Itu dia masalahnya. Enggak. Kenapa? Karena kakek dari jalur perempuan. Nah, beda dengan nenek. Nenek yang dapat adalah nenek-nenek. Oke. Perhatikan nenek di sini. Mana nenek yang dapat? Nenek yang dapat, nenek dari jalur ayah. Ini nenek dapat. Dengan syarat gak ada ibu. Karena nenek itu yang menghalanginya adalah ibu. Dia kan jauh. Kalau masih ada ibu, nenek gak dapat. Tapi kalau ibu udah nggak ada, nenek yang dapat. Dan nenek yang dapat, satu nenek dari jalur ayah, dan nenek dari jalur ibu. Nah, makanya ibu itu spesial dia. Makanya kalau kakek, hanya ada satu kakek. Nggak ada boleh kakek yang dua. Tapi kalau bicara nenek, bisa ada dua nenek. Karena nenek yang sah, nenek dari jalur ibu. Termasuk nenek yang sah, nenek dari jalur ibu. Ini ada nanti saya jelaskan lagi di bagian nenek. Jeddah, cari aja di sini jeddah nanti. Dapat itu keterangannya. Cari aja bagian jeddah. Halaman 25 nanti itu. Ada keterangannya. Oke. Nah, sampai sini paham ya? Jadi kalau ada nenek ada dua nih. Demikian pula ternyata yang meninggal dunia ini ketika dia mati, ayah ibunya udah mati duluan, kakek neneknya udah mati duluan, ternyata dia masih ada uyut di atas itu. Apa namanya? Panjang usianya misalnya, kan gitu ya. Nah, kakek mana yang dapat dan nenek mana yang dapat? Tadi kita sudah katakan kalau kakek ini dapat ya. Nenek ini dapat apa enggak? Dapat dong, dia kan dari jalur laki-laki. Nenek uyut itu. Nah, nenek ini dapat enggak nenek ini? Nenek ini kan dari jalur perempuan. Tapi dia dari jalur laki-laki. Dapat apa enggak? Jawabannya dapat. Dia ikutin kias kepada ini. Dia jalur perempuan terhubung dengan laki-laki. Nah, nenek yang ini ada nenek satu lagi. Nenek ini dapat apa enggak? Nenek ini yang enggak dapat. Kenapa nenek ini enggak dapat? Karena dia jalur dari laki-laki dari perempuan. Dia terhalang karena ada kakek yang enggak dapat di situ. Nenek ini dapat apa enggak? Dapat. Nenek ini dari jalur perempuan resmi. Nah, gitu. Amadullah bil unta. Yang dari jalur perempuan. Kakek ini dapat enggak nih kakek ini? Enggak dapat. Nah, inilah dia nenek-nenek dengan kakek-kakek yang dapat dengan syarat tidak ada yang dekat. Kalau enggak ada yang dekat baru dia dapat. Tapi kalau ada yang dekat dia terhalang semuanya. Dalam kasus mayit meninggal dunia enggak ada ayah dan ibu, masih ada enggak nenek sama kakek yang dekat? Kemudian jika tidak ada yang dekat, maka yang lihat yang jauh lagi. Tapi biasanya enggak ada ya. Kecil kemungkinan kalau ke atas itu masih ada. Tapi walaupun demikian tetap ada kemungkinan dan tetap ada dalam satu pembagian. Dulu pernah pada masa Umar bin Khattab 2 orang neneknya dan dua-dua dapat. Yang ini dia jalurnya apanya? Ini sama ini ya. Jadi nenek ada kemungkinan 2 nenek. Bahkan kalau misalnya nggak ada yang dekat ke atas lagi ada kemungkinan 1, 2, 3 nenek. Ada kemungkinan 3 nenek yang dapat. Tapi kalau kakek cuma 1.
Nggak ada dua kakek. Mantap kan? Oke. Sampai sini. Nah, ini contoh. Nanti akan kita sebutkan yang semisal ini juga untuk saudara-saudari, untuk keponakan, untuk paman, dan untuk sepupu. Tapi nanti pada masanya aja, biar jangan bingung. Ini cuma sekedar contoh siapa yang dapat, siapa yang nggak dapat, siapa yang menghalangi siapa. Dari yang dekat akan menghalangi yang lebih jauh. Kapan yang lebih jauh bisa dapat kalau nggak ada yang lingkaran yang dekat. Gitu. Dan pada masanya nanti akan saya jelaskan lagi, insya Allah besok, tentang semua keluarga besar apabila mayit ini meninggal dunia. Oke. Ya. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Kita sudah mau Jumatan. Oke. Udah? Mau dipoto dulu atau apa? Catat. Saya mau ganti slide-nya. Udah? Udah. Nah, ini kalau contohnya keluarganya lebih besar lagi. Di sini, ya, saya apa ya? Saya hapus ya. Tadi udah dicatat kan? Udah ya, saya hapus ya. Yang ini tadi. Yang ini, maksudnya nenek mana sama kakek mana. Udah dapat ya. Oke, sekarang kita lanjut ke yang sini. Nah, ini lebih luas lagi cakupannya. Ini nanti dijelaskan pada tempatnya aja. Kalau dijelaskan sekarang nanti malah bingung. Ini sudah lebih besar lagi. Kannya nampak anak cucu tentu. Kemudian di sini nanti ada saya sebutkan saudara. Ini ada saudara nih. Ini mayatnya di sini. Dia punya ayah dan ibu. Ini saudaranya, selevel dia sama mayat. Saudari, ini saudara. Ternyata bapak nikah lagi. Berarti ada saudara, sebapak, saudari, sebapak. Ternyata ibu nikah lagi. Baru ada saudara seibu, saudari seibu. Nah, nanti ini kita jelasin terakhir-terakhir insya Allah. Kemudian, ternyata kakek, ini level bapak sama level ibu ya. Ini ada paman. Selevel dia kan saudara ayah, paman kandung, paman seayah. Apabila ternyata kakek nikah lagi, maka ada paman seayah nanti namanya. Kalau nenek nggak ada, ibu nenek nggak ada ya, nggak ada. Ini nanti nggak dapat karena ini bukan amun namanya. Ini saudara jalur ibu ini nggak ada yang dapat ini. Ini nggak ada yang dapat. Oke gitu ya. Nah ini nanti selanjutnya ini pada masanya aja. Materi kita besok, insya Allah kita akan masuk satu persatu ahli waris. Contoh, yang pertama dijelaskan adalah, ini metode dulu ya. Terus, ini baca aja sendiri, nggak apa-apa. Ini cuma dua metode ahli fikih dengan metode Al-Quran. Kemudian nanti kita akan masuk model seperti ini. Suami, nah gitu ya. Masuk satu persatu. Suami itu sebenarnya yang meninggal, nah gitu. Nanti kita akan besok ya ke sini insya Allah satu persatu. Ringan ini insya Allah. Oke, suami yaitu suami sah dari mayit, yaitu masih dalam ikatan pernikahan atau iddah talak raj'i. Oke. Firman Allah dasarnya adalah firman Allah, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakunna lahunna walad. Illam yakul lahunna walad. Fa in kana lahunna walad falakumur rubu'u mimma tarakna. Nah, ini dasar hukumnya. Dari sini kita bisa simpulkan bagian artinya, dan bagi kalian yaitu para suami seperdua dari harta yang ditinggalkan istri-istri kalian jika mereka tidak punya anak. Jika mereka punya anak, yaitu istri-istri kamu itu, maka kalian mendapat seperempatnya. Oke, surah An-Nisa ayat 12. Nah, dari sini baru kita bisa simpulkan bahwasanya suami itu bagiannya hanya dua saja, dua kemungkinan. Bagian suami, satu setengah apabila istri yang meninggal itu enggak punya anak. Atau suami bisa dapat seperempat saja apabila istri yang meninggal itu punya anak. Gitu. Jadi suami itu dua aja kemungkinannya. Kalau nggak dapat setengah harta, seperempat harta.
Dari mana acuannya? Acuannya si istri yang meninggal itu. Ini kan kalau suami berarti yang meninggal siapa? Ya istrinya. Ini janda kaya tadi ya kan. Dia punya anak atau enggak? Dari suami mana? Ataupun kalau dia wanita, dia anak biologis. Wanita itu dia nggak perlu ikatan pernikahan untuk dinyatakan sebagai anak seorang wanita. Anak zina juga termasuk anaknya si nenek itu. Oke. Jadi anaknya dari suami manapun ataupun suaminya nggak jelas, termasuk anak bagi wanita. Maka untuk suami berapa bagiannya dilihat aja. Ketika nenek itu meninggal dunia atau wanita itu, ketika wanita itu meninggal dunia, apakah ada dari anaknya yang masih hidup? Kalau ada di antara anaknya masih hidup, maka suami dapat 1/4 aja. Tapi kalau anaknya nggak ada lagi yang hidup, maka suami dapat setengah besar gitu. Dan termasuk anak, cucu, dan seterusnya ke bawah. Jadi meskipun si nenek itu tadi si wanita itu meninggal dunia tidak meninggalkan anak, tapi ternyata anak itu udah berketurunan, maka itu tetap terpandang punya anak, punya keturunan. Maka kita sebutkan di sini anak keturunan, yaitu anak, cucu, dan seterusnya ke bawah. Kalau nggak ada sama sekali, maka dianggap nggak punya anak, dan suami dapat setengah. Kalau masih ada, yaitu anak dan anak dari jalur laki-laki, maka suami cuma dapatnya 1/4. Tapi itu pun besar ya bagi suami. Nah, itu saja yang akan kita jelaskan besok ya. Nanti kita akan jelaskan istri, ibu, ayah, anak, cucu masing-masing seperti ini. Berapa dapatnya dan apa syaratnya. Gitu. Nah, insya Allah. Kalau bisa dibaca sendiri ini siapa tahu bisa nangkap sendiri ya yang sudah dijelaskan di sini. Nanti kalau ada pertanyaan tinggal ditanyakan ketika saya jelaskan. Dan nanti ada latihan-latihannya. Saya harap nanti aktif ya. Beberapa mewakili maju ke depan. Lihat soalnya macam mana, diselesaikan ke depan. Oke. Sebelum kita tutup ada pertanyaan silakan. Kita istirahat sebentar sebelum Jumat. Oke. Besok kita insya Allah akan menyelesaikan al-furu' dengan al-usul ya. Al-furu' dengan al-usul itu ke bawah macam mana peraturannya semuanya dan ke atas yang tadi sudah kita jelasin. Kemudian hari ketiga nanti baru kita ke hawashi. Hawashi itu baru ke samping kanan kiri tadi, saudara-saudari, paman, keponakan dan sepupu. Nah, itu hari ketiga insya Allah. Jadi besok insya Allah kita sudah selesai dari ke bawah dan ke atas. Nggak ada yang mau ditanyakan? Oke, ya, Chandra. Oh iya, meninggalkan harta dalam bentuk barang dan uang, boleh? Ya gimana? Nggak mesti. Kalau dia uang, misalnya tadi kita katakan ini ya, suami. Misalnya ada mayitah. Mayitah itu artinya perempuan ya. Mayitah, ya, betul. Ada seorang wanita meninggal dunia, meninggalkan apa? Suami zauj ya. Kemudian ibn. Nah, gitu kan. Kan gitu. Suami dapat berapa nih? Ya, punya anak 1/4 aja. Sisanya anak. Nanti dia dapat sisa harta alias 3/4-nya. Oke. Iyalah kan 3/4 sisanya 3/4 kan? Sisa harta, dia dapat sisa harta. Ya? Ya, kalau dia anak laki-laki. Setengah lagi dia dapatnya. Sisanya kita lihat siapa lagi yang laki-laki yang terdekat. Oke. Nah, kita contohkan yang ini. Enggak mesti semuanya dilikuidasi dijadikan uang. Kalau misalnya si nenek ini punya duit tunainya bisa langsung segera kita bagikan. Misalnya duitnya 100 juta.
100 juta. Berarti berapa nih seperempatnya? 25 juta. Yang ini dapat berapa? 75 juta. Kalau nenek itu punya tanah, maka berserikat di tanah nenek itu, seperempatnya punya suami, 3/4-nya punya anak. Kapanpun itu laku, dibagilah kayak gini. Kalau punya rumah ya begitu juga. Kalau dia punya pabrik atau tanah dengan rumahnya itu disewakan sehingga menghasilkan, dan mereka sepakat nggak usah dijual dulu atau nunggu laku, maka sepanjang pabriknya atau tanahnya atau rumahnya itu disewakan dan menghasilkan uang, maka pembagian keuntungan dari aset itu dibagi seperti ini juga. Misalnya nenek ini punya rumah disewakan 10 juta sekarang di Johor, ya kan Bang? Udah nyari-nyari rumah belum? Oh, oke, 10 juta misalnya, 10 juta. Ini rumah nenek punya rumah 10 juta, belum dijual dulu lah, nggak apa-apa kata orang ini berdua. Nggak apa-apa, nenek ini rumahnya. Berarti ketika sewa rumah terjadi setiap tahunnya, ini dapat berapa? 2,5 juta. Yang ini 7,5 juta. Nah gitu. Kalau asetnya nggak mau diuangkan, tapi ketika diuangkan ya udah bagi-bagi tinggal gitu. Jadi nggak perlu dikumpulin dulu semuanya, nggak perlu. Ada yang tunai langsung bagi-bagi. Yang emas ya mau ditunaikan dulu ke toko emas boleh bagi-bagi, atau bagi-bagi gram, mereka bagi-bagi gram nggak apa-apa juga, serah gitu. Jadi nggak perlu dikumpulin semua, nggak perlu. Yang bisa dibagi-bagi bagi-bagi dulu. Yang belum persentase aja. Udah punya, kamu punya hak yang sekian, kamu sekian. Kalau ada keuntungan dari situ pun udah dibagi-bagi, kamu keuntungannya sekian untuk kamu, sekian untuk saya. Gitu. Oke, gitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, cukup kayaknya untuk hari ini. Ya, nanti coba dibaca-baca bukunya di rumah. Mudah-mudahan udah dibaca, nanti bisa lebih jelas untuk besok. Besok mudah-mudahan besok bisa praktek langsung ke depan. Ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin. Innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah tim. Besok pukul 8. Yuk berinfak untuk dakwah dan pendidikan Islam. Barakallahu fikum.